Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 6 nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kemunculan Dewa Dara membuat Xiaoyan tampak jauh lebih berhati-hati. Tinjumu sepertinya kuat, tetapi itu masih belum cukup untuk mengalahkanku. Skill bertarung suci dan Tian Zhao Plem, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan juga langsung melancarkan serangannya. Hiya, dededuk, 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 buar. Kedua serangan itu pun akhirnya bertabrakan, diiringi dengan ledakan yang sangat dahsyat. Aliran air terus berfluktuasi dan ternyata serangan Xiaoyan masih terus menembak ke arah Dewa Dara itu. Manusia yang cukup menarik. Ini adalah pertama kalinya aku bertarung dengan seseorang manusia dan kemampuanmu tidak buruk. Kali ini aku akan menghadapimu dengan serius, ucap dari Dewa Dara. Lalu dia pun segera menahan sisa serangan dari Xiaoyan. Kemudian Dewa Dara itu lalu menoleh ke arah 3 monster darah bintang 9. Kalian bertiga cepat serang orang-orang di belakang manusia itu. Biarkan aku sendiri yang melawannya, ucap dari Dewa Dara. Baik Tuan, ucap dari ketiga monster darah itu. Lalu mereka pun mulai memerintahkan seluruh pasukan monster darah yang masih tersisa untuk menyerang semua orang yang masih berada di belakang Xiaoyan. Jika kalian berani mendekat, aku pasti akan membunuh kalian semua, ucap Xiaoyan yang melihat itu. Pada saat ini 3 monster darah bintang 9 itu sudah membawa sejumlah besar pasukan monster darah ke arah orang-orang di belakang Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun berbalik untuk menghadapi mereka. Tetapi arus yang kuat menghalanginya. Tentu saja itu adalah perbuatan dari Dewa Dara. Jangan harap kamu bisa pergi dariku, ucap dari Dewa Dara. Xiaoyan lalu berkata, "Little Yi!" teriak dari Xiaoyan. Little Yi pun segera muncul dan langsung menghadapi ketiga monster darah bintang 9 itu. Setelah itu, api yang sangat besar pun menjalar keluar dari tubuh Xiaoyan. Meskipun ini di dalam lautan, api surgawi milik Xiaoyan tetap membara dengan hebat. Lautan api membara, teriak dari Xiaoyan. Lautan api itu pun lalu menyebar dan berubah menjadi naga api yang melesat ke arah Dewa Dara. Apakah kamu berpikir bahwa dengan seranganmu yang seperti itu akan bisa mengalahkanku, ucap dari Dewa Dara. King Lang, Dewa Dara, teriak dari Dewa Dara. Dia juga menyebarkan darah di sekitarnya dan membentuk area yang besar berwarna merah darah. Lalu sebuah bayangan naga besar pun muncul di depannya. Dan kedua naga itu pun langsung bertarung. Hiya, dededuk, 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 au, buar. Namun dengan mudahnya naga api milik Xiaoyan langsung menelan naga darah milik Dewa Dara. Kemudian Dewa Dara itu mengeluarkan suara yang mengerikan. Pada saat ini tubuhnya ditutupi dengan api. Dan ada karakter emas muncul di tubuhnya. Kekuatan Dewa Dara juga mulai memudar pada saat ini. Xiaoyan lalu memalingkan pandangannya untuk melihat teman-temannya di belakangnya. Hanya untuk memastikan bahwa mereka sedang baik-baik saja. Untungnya dengan bantuan Little Yi mereka masih dalam keadaan yang aman. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, aku akan melenyapkan Dewa Darah ini dulu," ucap dari Xiaoyan. "Tuan, tolong jangan bunuh aku. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku punya banyak kristal darah dan aku bisa memberikanmu semuanya. Tolong biarkan aku hidup," ucap dari Dewa Dara. "Sudah terlambat," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Dewa Dara lalu berkata, "Jika kamu berani membunuhku, kaisarku pasti tidak akan pernah mengampunimu," ucap dari Dewa Dara itu. Xiaoyan lalu berkata, "Kalau dia datang itu akan menjadi hal yang menggembirakan untukku," ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Lalu Xiaoyan meremas kepala Dewa Dara itu dan kepalanya pun langsung hancur berkeping-keping. Buar! Mengerikan sekali, bahkan Dewa Dara saja bisa dia kalahkan. "Jika begini terus kita pasti akan mati," ucap dari Sui Zhen. Lalu Xiaoyan melihat ketiga monster bintang 9 itu. Mereka lalu berkata, "Tuan, tolong maafkan kami," ucap dari Suemu dan yang lainnya. Dia pun berlutut di depan Xiaoyan memohon belas kasihannya.
Sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang, ucap dari Xiaoyan. Hiat buat, mereka pun semuanya mati di tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama di suatu tempat di lautan, dalam keadaan gelap, sepasang mata merah terbuka dengan tajam. Lauki sudah mati. Sosok yang berkata ini jauh lebih kuat daripada Dewa Dara. Lalu kedua sosok pun muncul. Kekuatan mereka juga sangatlah kuat. Laufey, kamu seharusnya merasakannya. Lauki telah terbunuh. Haruskah kita melihatnya? Ucap dari sosok yang baru saja muncul itu. Lauki juga salah satu dari 7 dewa besar. Jika dia terbunuh secara tidak terduga seperti ini, itu akan buruk bagi keagungan Dewa Darah kita. Ucap dari sosok yang lainnya. Karena itu mari kita pergi dan lihat siapa yang berani membunuh Jenderal Dewa Darahku itu. Ucap dari sosok bernama Panzu. Sementara itu di tempat di mana Xiaoyan berada, semua yang terluka telah pulih. Kemudian Xiaoyan lalu mengeluarkan Scarlet Dragon dari menara Jinsen. Cedera dari Scarlet Dragon ini tampak jauh lebih baik. Dan sepertinya dia sudah memiliki sedikit energi. Bisakah kamu mengerti apa yang aku ucapkan? Tanya dari Xiaoyan sambil memandang dengan ragu pada naga ini. Saat melihat naga itu, Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia lalu berpikir bahwa naga itu adalah binatang roh. Xiaoyan tidak membunuhnya karena dia merasa bahwa naga ini sedikit berbeda. Ketika Xiaoyan berbalik dan pergi, tiba-tiba sebuah tangan kecil meraih pakaian Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba terkejut dan berbalik lagi. Tetapi naga itu langsung berubah menjadi gadis 5 tahun yang menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong. Bisakah kamu berbicara? Tanya dari Xiaoyan. Tetapi gadis kecil itu masih menatap Xiaoyan dengan tercengang. Di bawah tatapan Xiaoyan, gadis kecil itu sedikit membuka mulutnya. Xiaoyan lalu melangkah maju dan mencoba memahami apa yang dimaksud atau dikatakan gadis kecil itu. Naga. Naga. Gadis kecil itu terus mengulangi kedua kata ini. Dia tidak mengatakan apa-apa kecuali 2 kata itu. Naga dan naga. Itu satu kata, bro. Jadi Xiaoyan kebingungan dan menggaruk kepalanya. Kemudian Xiaoyan bertanya lagi. Apakah kamu dari ras naga? Tanya dari Xiaoyan dengan heran. Mendengar itu, gadis itu pun menatap Xiaoyan dengan kosong. Lalu dia menggaruknya dengan pelan. Baiklah, kamu bisa pergi dan menemukan keluargamu sekarang, ucap dari Xiaoyan. Tetapi gadis kecil itu tetap menatap Xiaoyan dengan kosong. Dan kemudian mengulurkan telapak tangannya. Lalu sisik warna-warni muncul di telapak tangan gadis kecil itu. Sisik ini seperti sisik milik Xian, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu mengambil sisik naga di tangan gadis kecil itu. Lalu dia mengamatinya dengan seksama. Meskipun dia belum yakin apakah itu milik Xian atau bukan. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu kembali ke ras naga, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk membawanya kembali ke ras naga atau keluarganya. Sementara itu di ujung lain benua ada bangunan beraneka warna-warni dan bertuliskan Istana Naga. Di sana ada sosok ungu yang duduk di tengah-tengah istana naga itu. Dan pada saat ini matanya tertutup. Sosok itu tiba-tiba membuka matanya. Seperti denyut leluhur, ucap dari sosok itu. Segera di seluruh istana naga terjadi kegemparan. Ini benar-benar tidak bisa diragukan lagi. Mereka pun segera bergegas menuju ke arah laut emas. Lalu kembali lagi ke tempat Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan kedua tangannya dan api surgawi pun muncul dari sana dan membakar semua kristal darah. Benar sekali, ini adalah sumber keabadian yang sangat murni, ucap dari Xiaoyan. Kemudian sumber energi itu dilahap oleh Xiaoyan. Tetapi ini masih terlalu sedikit. Jika saja ini lebih banyak, mungkin aku bisa menembus ke puncak Kaisar Bintang 9 sekarang, ucap dari Xiaoyan. Saat ini masih ada 3 monster darah Bintang 9 dan 1 kejahatan Dewa Darah. Akan diserap jika dia benar-benar ingin menerobos puncak Bintang 9. Dia masih membutuhkan puluhan ribu kristal darah. Sedangkan kristal darah milik Xiaozan, Strom, Zijing, King Mu'er, dan juga Nan Erming dan Longyan, setelah dikumpulkan hanya ada sekitar 2000 kristal darah bintang 8 yang kemudian diserahkan kepada Xiaoyan.
Setelah Xiaoyan melihatnya, dia masih belum cukup puas. Dia tidak berencana untuk menyerapnya. Dia akan menyimpannya dan setelah jumlahnya sudah cukup, akan segera diserapnya sekaligus. Sehingga dia akan langsung bisa mencapai puncak bintang 9. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi. Semua monster darah di tempat ini telah mati. Mari kita kembali ke Putri Duyung terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, kita harus melalui arus bawah jika kita ingin kembali. Itu mungkin tidak akan berpengaruh padamu. Namun untuk kami itu mungkin sangatlah berbahaya, ucap dari Xiaozan. Aku rasa pasti ada jalan pintas dari sini, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu berpikir sejenak. Ketika Xiaoyan berpikir, gadis kecil itu menunjuk ke suatu tempat yang gelap di bagian bawah laut. Lalu Xiaoyan melihat ke bagian bawah dengan kekuatan jiwanya. Ada celah di bawah situ, ucap dari Xiaoyan. Ekspresi wajah semua orang pun menjadi sedikit lebih tenang saat mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi. Kita pasti bisa keluar dari arus bawah ini dengan selamat, ucap dari Xiaoyan. Hei pembohong kecil, siapa gadis kecil itu? Ucap dari King Muar. Xiaoyan lupa memberitahu semua orang tentang gadis kecil itu. Dia lalu berkata, dia adalah naga yang kutemukan ketika aku mengejar Raja Jiwa sebelumnya. Aku pikir itu adalah hewan peliharaan spesialnya saja. Tetapi tiba-tiba dia berubah wujud menjadi manusia. Dia sebenarnya juga adalah seekor naga, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu semua orang lalu berkata, naga, ucap dari semua orang. Mereka lalu menatap gadis kecil itu dengan sedikit terkejut. Tiba-tiba gadis kecil itu lalu menatap Longyan. Lalu Longyan dan gadis kecil itu saling memandang untuk waktu yang lama. Gadis kecil itu lalu membuka mulutnya, tetapi tidak berbicara. Lalu dia kembali menutup mulutnya. Longyan sepertinya merasakan sesuatu yang aneh tentang gadis kecil itu. Ya, nanti kita harus pergi ke klan naga untuk memastikannya. Untuk mengantarkan gadis kecil ini juga, ucap dari Xiaoyan. Dalam perjalanan ke klan naga ini, mereka perlu mendapatkan 2 buah 9 nirwana. Satu untuk Raja Putri Duyung dan yang satu lainnya untuk membangkitkan Ghost Recon atau Guiyin. Jelas tidak akan mudah untuk mendapatkan kedua buah nirwana 9 putaran ini. Namun Xiaoyan harus mencobanya. Gadis kecil ini juga sangat imut, ucap dari King Muar yang melihat terus ke arah gadis kecil itu. Lalu dia berjongkok dan membelai kepala gadis kecil itu. Hei, sudahlah, ayo kita pergi. Kita tidak boleh membuang-buang waktu kita sekarang, ucap dari Xiaoyan. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, kali ini arus bawah tidak seburuk sebelumnya dan tidak ada yang terluka. Mereka semua melewati arus bawah ini dengan lancar seperti sebelumnya. Mereka lalu berenang menuju kediaman Putri Duyung. Dalam klan Putri Duyung, Qianning masih melihat ke arah Xiaoyan pergi. Dia lalu berkata, dia masih saja belum kembali. Qianning lalu bertanya kepada penjaga Putri Duyung yang sedang berpatroli. Penjaga Putri Duyung itu lalu menggelengkan kepalanya. Qianning terus menunggu dengan rasa cemas di hatinya. Waktu pun berlalu. Dan dia akhirnya mendengar ada suara gemuruh. Dan Qianning segera terkejut setelah melihat ke arah sumber suara itu. Ternyata memang benar itu adalah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Qianning. Tuan Putri, Xiaoyan baik-baik saja. Yang terluka itu adalah aku. Dan lukaku ini cukup parah, ucap dari Xiaozan yang mencari perhatian dari Qianning. Mendengar itu Qianning pun lalu berkata, benarkah? Bolehkah aku melihat lukamu? Tanya dari Qianning. Lalu jari-jarinya dengan lembut memegang lengan Xiaozan. Lukamu ini telah mengering, tetapi aku akan membalutnya. Oh ya, keluargaku juga memiliki salep yang sangat istimewa, yang sangat efektif untuk luka seperti ini. Dan tidak akan meninggalkan bekas luka, ucap dari Qianning. Xiaozan terus memandangi gadis cantik di depannya dengan lembut. Qianning juga lalu membalut luka dari Xiaozan, seolah-olah dia sedang bermimpi. Apakah ini terasa sakit? Tanya dari Qianning. Xiaozan lalu berkata, tidak, ini sangatlah lembut. Terima kasih atas perhatianmu, ucap dari Xiaozan dengan sedikit malu.
Xiaoyan lalu tertawa memandangi Xiaozan yang sedang salah tingkah. Ah, Xiaoyan, aku lapar, aku akan mencari makanan dulu, ucap dari Xiaozan. Setelah Qianing membantu Xiaozan mengatasi lukanya, Xiaozan merasa sangat malu dan dia mencari alasan untuk pergi dari situasi memalukan itu. Aku tidak menyangka bahwa pria besar seperti dia ternyata memiliki sifat yang lucu juga, ucap dari Qianing sambil tertawa. Dia biasanya tidak seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Oh ya Xiaoyan, bagaimana dengan pasukan monster darah itu? Tanya dari Qianing. Ya, semuanya sudah mati, tidak ada yang tersisa, ucap dari Xiaoyan. Apa? Apakah kamu membunuh mereka semuanya? Apakah kamu serius? Tanya dari Qianing. Lalu Xiaoyan membalikan telapak tangannya dan ribuan kristal darah pun muncul. Banyak sekali kristal darah ini. Xiaoyan, berapa banyak monster darah yang telah kamu bunuh? Tanya dari Qianing lagi. Ya mungkin sekitar 100.000 monster darah bintang 8, 3 monster darah bintang 9, dan monster darah dengan kekuatan puncak bintang 9 yang kuingat bernama Jenderal Dewa Darah Jahat kalau tidak salah, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu tetua Shinji terkejut dan berkata, apa? Dia menatap Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan. Jenderal Dewa Darah Jahat, kamu benar-benar membunuhnya? Salah satu dari 7 jenderal dewa, ucap dari penetua Shinji. Bukankah itu hal yang baik? Semua monster darah itu harus dibunuh bukan? Tanya dari Qianing. Penetua Shinji lalu berkata, itu bukanlah hal yang baik. Jika para dewa darah datang lagi dengan kekuatan klan kita saat ini pasti akan menjadi musibah untuk klan kita, ucap dari penetua Shinji. Penetua, yakinlah aku pasti akan melindungi kalian semua. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi jika mereka kembali ke sini, ucap dari Xiaoyan. Penetua Shinji pun hanya bisa mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan itu. Qianing lalu berkata, oh ya, luka ayah sekarang semakin serius. Aku sangat khawatir dia tidak bisa bertahan, ucap dari Qianing. Beberapa orang lalu terdiam mendengar itu. Ini memang merupakan masalah yang sangat mengganggu. Apakah tidak ada cara lain selain buah 9 nirwana itu? Tanya dari Qianing. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Oleh karena itu, selain buah 9 nirwana, Xiaoyan tidak bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Raja Putri Duyung itu. Jika kamu ingin mencapai Elven March dari sini, itu akan memakan waktu 1 tahun untuk mencapainya. Namun kamu bisa menggunakan arus bawah untuk kembali ke lubang teleportasi yang terbentuk secara alami di bawah dasar laut, ucap dari penetua Shinji. Namun Qianing menggelengkan kepalanya ketika dia mendengarnya. Penetua Shinji, meskipun beberapa orang telah berhasil melewatinya, tetapi koneksi lubang teleportasi di sana terlalu rumit. Mereka bisa saja akan tersesat di sana. Apalagi ada rumor kalau di sana terdapat monster-monster yang kuat, ucap dari Qianing. Setelah mendengar tentang para monster ini, Xiaoyan juga sedikit khawatir karena Xiaoyan tidak tahu monster seperti apa yang akan dihadapinya nanti. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya cemas, tiba-tiba terdengar sebuah suara dentuman. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah sumber suara itu. Penetua Shinji lalu berkata, apakah itu adalah monster darah? Apakah mereka datang ke sini untuk menyerang kita kali ini? Ucap dari penetua Shinji. Aku akan memeriksanya. Semuanya bersiaplah untuk bertaruh, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa untuk selalu berterima kasih pada kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita Battlefield Draven ini kelanjutannya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.